Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk video pembelajaran kali ini yaitu mata pelajaran IPS terpadu, saya Ibu Umi Nujawati akan menyampaikan materi tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasikan perdagangan antar daerah atau pulau dan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Pengertian perdagangan antar daerah atau pulau. Perdagangan antar daerah atau pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Adapun faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau, yang pertama adalah adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor produksi ini misalnya di daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan tanah yang subur lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai keluar daerah dibandingkan misalkan ke daerah Gunung Kidul dan Yogyakarta. Kemudian faktor yang kedua, adanya perbedaan tingkat harga antar daerah. Maksudnya di sini, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perbedaan perdagangan antar daerah. Contoh, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Kemudian, manfaat dari perdagangan antar daerah, yang pertama, menyediakan alternatif kebutuhan bagi konsumen. Dengan adanya perdagangan antar daerah ini atau antar pulau ini, konsumen dapat menikmati produk yang tidak bisa diproduksi di tempat tinggal atau daerah setempat. Kemudian, yang berikutnya, meningkatkan produktivitas. Maksudnya di sini, hal ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitasnya. Yang berikutnya, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Maksudnya di sini, dengan peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar, akan menyebabkan produksi butuh tenaga kerja yang banyak atau tambahan, sehingga akan membuka lowongan pekerjaan. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah tujuan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan. Maksudnya di sini tujuan utama yang dilakukan dalam perdagangan antar pulau atau antar daerah untuk memperoleh keuntungan dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang yang diproduksi sendiri, maka keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksinya. Kemudian tujuan berikutnya adalah memperluas jangkauan. Maksudnya di sini perdagangan sampai keluar negeri atau keluar daerah atau keluar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang memproduksi atau yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Untuk submateri yang berikutnya adalah perdagangan internasional. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan atau lembaga untuk melakukan perdagangan antar negara ataupun internasional. Ini dapat dilakukan dengan cara yang mudah. Adapun
pengertian perdagangan antar negara atau internasional sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang dimaksud masyarakat di sini yaitu bisa berupa individu, bisa kelompok, bisa lembaga, bisa pemerintah suatu negara dengan negara lain. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan dan meningkatnya pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan untuk membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia ini dapat hidup sendiri, harus bekerja sama dengan negara lain. Kemudian manfaat perdagangan internasional. Manfaat yang pertama yang diperoleh adalah untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan. Manfaat yang kedua adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Manfaat yang ketiga adalah menjalin persahabatan antar negara. Manfaat yang keempat adalah transfer teknologi modern. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang perdagangan antar daerah atau antar pulau bahkan antar negara, tetapi perbedaan sumber daya alam serta keunggulan menjadi faktor utama terjadinya perdagangan antar daerah maupun perdagangan antar negara. Oke, anak-anak ibu semuanya, silahkan diperhatikan slide ini, perhatikan gambarnya dengan cermat, dengan baik-baik. Kemudian dari gambar ini ada 4 soal yang harus kalian jawab, yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan sesuai yang sudah ditentukan. Selamat belajar dari rumah, tetap jaga protokol kesehatan. Semuanya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Ibu akhiri untuk video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SMP Negeri 20 tetap jempol.